Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menghadiri kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan pada pemilih pemula di MAN 1 Waikanan, yang dilaksanakan di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Sabtu, 13 Desember 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Waikanan, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Waikanan. Dalam kegiatan ini, Erwan Bustami mengajak pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia dan berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan demokrasi. Erwan Bustami juga menghimbau kepada pemilih pemula untuk tidak golput, menghindari money politics, dan melaporkan jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Pada hari berikutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan apel rutin mingguan di halaman kantor KPU Provinsi Lampung Senin 15 Desember 2025. Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat Erika Firdianti, yang dalam amanatnya menekankan pentingnya kedisiplinan waktu dan kehadiran absensi sebagai indikator utama profesionalitas aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap jam kerja dan ketertiban administrasi kepegawaian merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel. Selain itu, Erika mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan dukungan lintas subbagian dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan KPU RI di Provinsi Lampung, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan standar kelembagaan. Rutin diikuti oleh para kepala bagian, kepala subbagian, pejabat fungsional, staf pelaksana, tenaga kesekretariatan, serta petugas pengamanan dalam PAMDAL. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan rapat pleno rutin mingguan yang bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung, Senin 15 Desember 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, serta dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Lampung, Anggala Zuardi, Ahmad Zamroni, Febri Indra Kurniawan, dan Dedi Fernando, serta Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Arif Maruf. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh kepala bagian, pejabat fungsional, serta kepala subbagian di lingkungan KPU Provinsi Lampung. Dalam rapat pleno ini, sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya perihal pemutakhiran data parpol melalui Sipol dan persiapan FGD PKSDM KPU RI. Selain itu, rapat juga menyoroti kesiapan pertanggungjawaban keuangan serta penyelesaian tindak lanjut mengenai temuan BPK sesuai arahan Inspektorat KPU RI. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Dedi Fernando, menghadiri kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan pasca pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan di Pondok Pesantren Babul Hikmah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat literasi demokrasi, khususnya bagi pemilih pemula dan segmen keagamaan, agar memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam penyampaiannya, Dedi Fernando menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai rutinitas memilih saat pemilu. Pemilih muda, termasuk para santri, memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai dan etika demokrasi. Beliau mengajak peserta untuk menggunakan hak pilih secara rasional, menolak praktik politik uang, serta bersikap kritis terhadap informasi yang menyesatkan. Menurutnya, masa depan demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilih hari ini. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen KPU dalam menghadirkan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, sistematis, dan berdampak jangka panjang demi terwujudnya pemilu yang berintegritas. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung melalui anggota KPU Provinsi Lampung, Anggala Zuardi, melaksanakan monitoring kegiatan sosialisasi PKPU nomor 3 tahun 2025 serta rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus di Aula Kantor KPU Kabupaten Tanggamus Selasa 16 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan peraturan KPU nomor 3.
tahun 2025 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi dan keterkinian data kepengurusan, serta keanggotaan partai politik secara berkelanjutan. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus dan dihadiri oleh perwakilan partai politik serta stakeholder terkait. Melalui monitoring ini, KPU Provinsi Lampung memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat koordinasi antar penyelenggara pemilu demi mewujudkan tertib administrasi kepemiluan di daerah. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung melalui anggota KPU Provinsi Lampung Hermansyah mengikuti rapat koordinasi hasil evaluasi Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta bimbingan teknis pengisian kartu kendali (SPIP) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama KPU. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di ruang rapat Inspektorat Utama KPU, Jakarta Barat, serta diikuti oleh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota secara luring dan daring. Rapat koordinasi diawali dengan arahan dari anggota KPU Republik Indonesia Divisi Hukum dan Pengawasan, Iva Rosita. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis terkait pengisian kartu kendali SPIP. Materi disampaikan oleh jajaran Inspektorat KPU dan Auditor Inspektorat Wilayah 2 Sekretariat Jenderal KPU, yang membahas aspek teknis, indikator penilaian, serta evaluasi risiko dalam pengendalian internal. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi SPIP, guna mendukung pengawasan internal dan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas. Pada hari berikutnya, pimpinan Sekretariat KPU Provinsi Lampung bersama KPU Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung mengikuti tes profiling aparatur sipil negara Pro ASN tahun 2025, Rabu 17 Desember 2025. Kegiatan ini difasilitasi oleh UPT Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung sebagai bagian dari Program Nasional BKN tahun 2025. Peserta kegiatan meliputi Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arief Ma'ruf, jajaran kepala bagian, kepala subbagian, pejabat fungsional, serta Sekretaris KPU Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung. Tes Profiling ASN atau Pro ASN merupakan program percepatan penyediaan data potensi dan kompetensi ASN yang dilaksanakan secara nasional. Program ini bertujuan menyediakan data digital yang akurat mengenai potensi, kompetensi, dan karakteristik ASN sebagai dasar penerapan manajemen talenta ASN yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, KPU di Provinsi Lampung diharapkan memiliki basis data SDM yang lebih komprehensif guna mendukung pengembangan karier berbasis kompetensi, serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, Ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami dan Ervan Jaya, bersama operator Sidalih mengikuti rapat pleno terbuka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tingkat nasional tahun 2025, Rabu 17 Desember 2025. Kasubbag Data dan Informasi KPU Provinsi Lampung, Resi Silvia Dewi, turut mengikuti kegiatan ini secara daring. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, didampingi para anggota KPU RI. Dalam arahannya, Ketua KPU RI menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, guna menjaga akurasi dan akuntabilitas data pemilih pasca pemilu dan pilkada serentak 2024. Rapat pleno menetapkan hasil rekapitulasi PDPB semester 2 tahun 2025 secara nasional dengan total pemilih mencapai 211.865.861 jiwa, mencakup pemilih dalam dan luar negeri. Kegiatan ditutup dengan penyerahan berita acara kepada kementerian dan lembaga terkait, partai politik, serta pemangku kepentingan kepemiluan. Pada hari berikutnya,
KPU Provinsi Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL Semester 2 tahun 2025, Kamis 18 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan menjaga ketertiban administrasi serta validitas data partai politik. Rapat koordinasi dibuka dan disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, yang menegaskan pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL. Sistem ini memudahkan dokumentasi dan administrasi kepartaian, termasuk perubahan kepengurusan, kantor tetap, keanggotaan, hingga legalitas partai politik agar tertib dan terdokumentasi sesuai ketentuan. Dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa partai politik wajib menunjuk admin dan petugas penghubung SIPOL di setiap tingkatan. KPU akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diunggah untuk memastikan keabsahan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, serta pengurus dan liaison officer partai politik tingkat Provinsi Lampung, dengan harapan data kepartaian dalam SIPOL senantiasa akurat dan akuntabel. Pada hari berikutnya, KPU Provinsi Lampung mengikuti sosialisasi jadwal retensi arsip dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten Kota yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Lampung, MM Reni Lestiani, bersama operator kearsipan. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan KPU RI, Rizky, dan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Rai Darmagara menyampaikan materi jadwal retensi arsip, sementara Nugroho memaparkan pengelolaan arsip dinamis. Melalui kegiatan ini, diharapkan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU dapat terkelola dengan baik, aman, dan sesuai ketentuan. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, yang juga Ketua Divisi Data dan Informasi, Ervan Jaya, bersama jajaran Sekretariat KPU Provinsi Lampung, mengikuti kegiatan seri webinar KPU dengan tema Tata Kelola Penanganan Kebocoran Data Kredensial yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran KPU dalam menjaga keamanan informasi serta mengantisipasi potensi kebocoran data, khususnya yang berkaitan dengan kredensial akses sistem informasi. Melalui webinar ini, peserta memperoleh pengetahuan mengenai langkah-langkah pencegahan, mitigasi, serta penanganan insiden kebocoran data secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip tata kelola teknologi informasi yang baik. Partisipasi KPU Provinsi Lampung dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan data dan informasi yang aman, andal, serta bertanggung jawab, guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, menghadiri rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL Semester 2 tahun 2025 sekaligus sosialisasi penggantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jumat 19 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman partai politik terkait mekanisme pemutakhiran data kepartaian melalui SIPOL, serta prosedur dan ketentuan PAW sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan data kepartaian senantiasa tertib dan akurat, serta pelaksanaan PAW dapat berjalan tepat, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU, Bawaslu, serta pengurus dan liaison officer partai politik. Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, didampingi Kepala Subbagian Keuangan, Dias Leli, beserta staf keuangan, melaksanakan monitoring pengelolaan anggaran dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau PIPK tahun 2025 di KPU Kabupaten Lampung Tengah, Jumat 19 Desember
2025. Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan KPU. Melalui monitoring ini, diharapkan kualitas tata kelola keuangan KPU Kabupaten Lampung Tengah semakin baik dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang profesional dan berintegritas. Demikian Weekly Report KPU Provinsi Lampung minggu ini. Sampai jumpa di Weekly Report pekan depan.